Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan analisis rasio keuangan. Disusun oleh 1. Rahmalia Asri Al-Hasari dengan NIM 2062401 011. 2. Siti Misrotun dengan NIM 2062401 014. 3. Lilis Kusumo dengan NIM 2062401 016. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Analisis laporan keuangan salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Dan analisis rasio keuangan untuk mendapat gambaran tentang baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat dianalisis. Berdasarkan hasil analisis tersebut, manajemen akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Informasi tersebut dapat membantu manajemen dalam memahami apa yang perlu dilakukan perusahaan. Selain manajer dapat membantu keputusan-keputusan penting di masa yang akan datang. Analisis rasio keuangan dapat mengetahui adanya kekuatan atau kelemahan keuangan dari tahun sebelumnya. Dengan membandingkan angka rasio keuangan dengan standar yang ditetapkan, maka akan diperoleh manfaat lainnya, yaitu dapat diketahui apakah dalam aspek keuangan tertentu perusahaan berada di atas standar, di bawah standar. Apabila perusahaan berada di bawah standar, maka manajemen akan mencari faktor-faktor yang menyebabkannya untuk kemudian diambil kebijakan keuangan untuk dapat menaikkan rasio perusahaan kembali. Analisis rasio adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu dengan yang lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap suatu perusahaan tertentu. Analisis rasio keuangan meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur dapat ditempuh untuk memperoleh dana. Manfaat analisis rasio yaitu 1. Membantu menganalisis untuk mengetahui keadaan. 2. Perkembangan keuangan perusahaan bersangkutan. Kategori analisis rasio: 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio profitabilitas, 3. Rasio solvabilitas, 4. Rasio aktivitas, 5. Rasio pasar. Macam-macam analisis rasio dilihat dari sumbernya. Rasio dibagi menjadi 3, yaitu 1. Rasio neraca, 2. Rasio statement rugi laba, 3. Rasio antar statement keuangan. Rasio likuiditas, rasio modal kerja atau likuiditas, yaitu rasio untuk menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek dan juga sangat membantu bagi manajemen untuk melihat efisiensi modal kerja yang digunakan atau merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek, berikut disajikan beberapa rasio sebagai alat untuk analisis data laporan keuangan. 1. Current ratio.
Current ratio adalah rasio yang umum digunakan untuk menganalisis posisi modal kerja suatu perusahaan, yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan rumus, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kedua, asset test ratio, yaitu perbandingan antara aktiva lancar persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan memperhitungkan aktiva yang paling likuid. Dengan rumus, aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Ketiga, cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Cash ratio dapat dihitung dengan rumus, yaitu kas ditambah efek dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio manajemen aset. Asset management ratio mengukur seberapa efektifkah perusahaan dalam mengelola asetnya. Rasio ini menjawab pertanyaan apakah jumlah setiap jenis aset terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dilihat dari penjualannya saat ini dan proyeksinya. Bila perusahaan memiliki terlalu banyak aset, maka biaya modalnya terlalu tinggi dan labanya akan tertekan. Di lain pihak, jika aset terlalu rendah, maka penjualan yang menguntungkan akan hilang. Maka dari itu, manajemen aset sangat penting. Inventory turnover ratio, di mana penjualan dibagi dengan aset sesuai dengan namanya. Rasio ini menunjukkan seberapa kali pos tersebut berputar sepanjang tahun. Jadi, inventory turnover ratio dinyatakan sebagai penjualan bagi dengan persediaan, seperti rumus sebagai berikut, yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Jumlah hari penjualan belum tertagih, Days Sales Outstanding atau DSO, atau disebut juga dengan periode penagihan rata-rata atau Average Collection Period atau ACP, digunakan untuk menilai piutang usaha. Jadi DSO ini mencerminkan namanya waktu rata-rata harus menunggu setelah melakukan penjualan dan belum menerima kas. DSO mempunyai rumus, yaitu piutang dibagi rata-rata penjualan per hari sama dengan piutang dibagi penjualan tahunan dibagi 365 hari. Rasio perputaran fixed asset. Rasio ini mengukur seberapa efektifkah perusahaan menggunakan pabrik dan peralatannya. Rasio ini adalah rasio penjualan terhadap aset tetap bersih dengan rumus rasio perputaran sama dengan penjualan dibagi dengan aset tetap bersih. Contoh soal, pada akhir tahun 2003, perusahaan Maju Jaya mempunyai aktiva lancar sebesar 400 juta dan utang sebesar 150 juta. Pertanyaannya yang A, apabila perusahaan ingin membeli barang dagangan secara kredit dan agar current ratio tidak kurang dari 150%, maka berapa jumlah barang dagangan yang boleh dibiayai dengan utang lancar? Yang B, apabila perusahaan ingin mempunyai current ratio sebesar 350%, berapa jumlah persediaan barang dagangan yang perlu dijual untuk melunasi utang lancar tersebut? Jawaban untuk pertanyaan yang A dan B. Untuk yang A, di situ misalkan barang dagangan yang dibiayai dengan utang lancar itu adalah A, maka 400 juta ditambah A dibagi 150 juta ditambah A itu sama dengan 1,5 per 1. Jadi 400 juta plus A sama dengan 225 juta ditambah 1,5 A. 175 juta sama dengan 0,5 A. Jadi nilai A-nya adalah sebesar 350 juta. Untuk yang B, misalkan barang dagangan yang dijual untuk membayar utang lancar itu adalah A, maka 400 juta dikurangkan dengan A dibagi dengan 150 juta dikurangkan A, jadi 3,5 per 1. 400 juta dikurangkan A sama dengan 525 juta ditambah dengan 3,5 A. 2,5 A sama dengan 125 juta. A nilainya sebesar 50 juta. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.
Dan bila ada pertanyaan bisa didiskusikan dalam sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.